Clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of praise. Clap your hands, all you people. Serve the Lord and rejoice today. Holy, holy, holy is the mighty Lord. Holy, holy, holy is God's name. Clap your hands, all you people. Serve the Lord and rejoice today. Clap your hands, all you people. Serve the Lord and rejoice today. Serve the Lord and rejoice today. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari adik-adik kalian secara pribadi berdoa mempersiapkan hati kalian untuk ibadah. Mari berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu online GKI Kota Modern. Sebelum mulai ibadah, Lause mau tanya dulu, apa adik-adik sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi dan bersih? Sudah menyiapkan Alkitabnya? Bagus. Nah, kalau begitu, sekarang adik-adik duduk yang rapi, jangan lari-lari sana-sini, dan jangan sambil makan atau minum ya. Oke, selama ibadah kita berusaha belajar untuk tertib dulu. Sekarang, untuk memulai ibadah kita, Lause mau ajak adik-adik untuk sama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian yang akan dipimpin oleh Lause Stefanus dan Ibu Dewi. Kita sama-sama nyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Katakan, maka jiwaku memuji Engkau Tuhan. Aku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku.
Puji Tuhan, Allah kita sungguh maha besar. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ida. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, meskipun hanya lewat online. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yulia. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Lase berharap adik-adik sehat-sehat selalu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau memberi pengertian buat kami akan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya cerita tentang, kita belajar tentang Yesus dibaptis dan dicobai. Sekarang kita mau belajar bagaimana Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Dan akan menyebut murid-murid sebagai para rasul. Para rasul ini meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa saja murid Tuhan Yesus? Dan ada berapa jumlahnya? Ya, langsung tahu pasti adik-adik.
Sudah tahu ya? 12 orang, ya. Nah, adik-adik, nama-namanya adik-adik tahu nggak siapa aja? Ya, kita buka Alkitab kita ya, untuk kita lebih mengetahui ke-12 murid Yesus. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius 10 ayat 1 sampai 4. Teman kita akan membantu kita untuk membacakannya. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari bacaan tadi kita sudah mengetahui siapa saja murid Tuhan Yesus ya. Dan agar lebih mudah mengingatnya, mari adik-adik kita mau sama-sama menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Tuhan Yesus memberikan jabatan khusus kepada 12 orang ini. Apakah itu adik-adik? Pada kitab Markus 3 ayat 14, yaitu jabatan rasul. Nah adik-adik, Lose juga mau tanya, apa arti dari istilah murid dan rasul? Seorang murid adalah siapa saja yang menjadi pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus yang belajar sebagaimana seorang murid dari gurunya. Sedangkan seorang rasul adalah orang yang diutus pergi dengan sebuah pesan untuk disampaikan atau suatu tugas khusus untuk dilakukan. Nah, dari bacaan tadi kita tahu bahwa Yesus telah memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya dan melatih murid-murid ini serta mengutus mereka sebagai rasul utusannya dengan otoritas dari Allah untuk pergi memberitakan kabar baik tentang Yesus dan melakukan mukjizat. Ada banyak orang yang lain, tetapi hanya ada 12 rasul ketika Yesus pertama kali memanggil mereka. Para rasul ini juga adalah para murid. Apa yang Yesus minta dari semua muridnya? Ya, menjadi pengikut Yesus. Apa harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus? Meninggalkan segala sesuatu. Nah, adik-adik,
Kedua belas murid ini adalah orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mereka hidup dan berpergian kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mereka hidup bersama-sama dengan Dia, mengamati sikap dan perbuatan Yesus sepanjang hari. Mereka mendengarkan Yesus mengajar dan melihat Dia melakukan mukjizat. Jadi adik-adik, apa yang dipelajari murid-murid tentang Yesus dari mukjizat-mukjizat yang dilakukannya? Dan apakah yang dapat kita pelajari? Melalui mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, itulah kita dapat melihat bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kitab Injil menceritakan kepada kita berbagai mukjizat yang Yesus lakukan. Ada 4 jenis yang Yesus lakukan. Untuk memudahkan mengingat 4 jenis mukjizat itu, kalian dapat mengingatnya dengan 3M, 1K. M yang pertama mengusir iblis, M yang kedua menyembuhkan orang sakit, M yang ketiga membangkitkan orang mati, dan K, kuasa atas alam. Mari kita pelajari satu persatu ya adik-adik. M yang pertama, mengusir iblis. Dapat kita lihat pada kitab Markus 1 ayat 21 sampai 28. Di mana Yesus mengusir keluar roh jahat. Yesus mengajar dengan otoritas atau kuasa sebagai anak Allah. Hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk mengatasi kejahatan. Orang-orang juga takjub akan pengajaran dan kuasanya atas roh-roh jahat. Nah, M yang kedua, menyembuhkan orang sakit. Dapat kita lihat pada kitab Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Di mana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan memberi hidup. Pegawai istana dan seluruh keluarganya percaya kepada Sang Juru Selamat. Kita juga dapat perhatikan banyak orang yang datang kepada Yesus hanya untuk melihat Dia melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Tetapi pegawai istana ini datang kepada Yesus di dalam iman. M yang ketiga, membangkitkan orang mati. Dapat kita lihat pada kitab Matius 9 ayat 18 sampai 26, di mana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat Yairus. Hal ini menunjukkan kuasa Yesus untuk mendirikan kerajaannya. Yairus percaya kepada Sang Juru Selamat. Dapat juga kita perhatikan banyak orang yang gaduh itu tidak percaya bahwa anak perempuan tersebut dapat dibangkitkan dan hidup kembali. Ketika anak perempuan itu bangun dan berjalan, sehingga akhirnya kabar tentang mukjizat itu tersiar ke seluruh negeri. K, kuasa atas alam. Dapat kita lihat pada kitab Lukas 8 ayat 22 sampai 25, di mana Yesus meredakan angin ribut. Di dalam perjanjian lama, Allah yang adalah juru selamat umatnya menyatakan kuasa ilahinya ketika Dia menyelamatkan bangsa Israel dari Firaun dengan mengirim 10 tula dan membelah Laut Merah. Dengan cara yang sama, Yesus menunjukkan kuasa ilahinya atas angin ribut dan gelombang dengan menyelamatkan murid-muridnya dari karam kapal. Para murid berpaling kepada Yesus memohon pertolongan. Mereka ketakutan sekaligus takjub ketika Yesus sungguh-sungguh menenangkan angin ribut dan gelombang. Sekalipun mereka adalah pengikut Yesus yang terdekat, mereka tidak selalu merespon dalam iman. Namun Yesus tetap menunjukkan siapa Yesus itu dan mengajar mereka apa artinya bertumbuh dalam iman, percaya kepadanya, juru selamat mereka.
Nah, adik-adik, belum semua mukjizat yang sudah Yesus lakukan tercatat dalam kitab Injil. Seperti yang dikatakan kitab Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Teman kita akan membantu kita membacakannya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus melakukan banyak mukjizat supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, adik-adik, mukjizat-mukjizat Yesus adalah tanda yang menunjukkan kepada mereka yang berada di sekelilingnya bahwa Dialah Mesias yang telah dinanti-nantikan itu. Anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia melakukan tanda-tanda yang hanya dapat dilakukan oleh Allah supaya mereka percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Mukjizat-mukjizat Yesus juga menunjukkan kasih dan kepeduliannya bagi mereka yang membutuhkan, dan sekaligus menunjukkan bagaimana keselamatan yang daripadanya dapat mengatasi kutukan dosa dan berbagai macam akibatnya bagi dunia. Tapi apakah semua orang yang melihat Yesus melakukan begitu banyak mukjizat kemudian mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan? Ternyata tidak semua orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Beberapa orang hanya menginginkan Dia melakukan mukjizat. Mereka hanya kagum akan mukjizat itu sendiri. Ada yang merasa takut. Beberapa orang menginginkan Yesus pergi dan bahkan ada yang marah. Tapi ada juga yang lainnya. Mereka tidak saja takjub akan kuasa dan otoritas dari Allah. Mereka bahkan percaya bahwa Yesus Anak Allah, Juru Selamat yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka dan memberikan mereka hidup yang kekal. Nah, adik-adik, percaya kepada Yesus berarti beriman kepadanya dan mengikuti Dia. Kalian dapat mengikuti Yesus dalam setiap aktivitas kalian sehari-hari, di mana saja. Mengikuti Yesus berarti berani meninggalkan kehidupan yang semau kita. Dulu nggak mau nurut, sekarang menjadi anak yang taat. Dulu suka berbohong, sekarang suka berkata jujur. Dulu suka menyontek karena tidak belajar dengan baik. Sekarang kalian mau belajar dengan giat dan tidak lagi menyontek. Menjadi pengikut Yesus juga harus berani menceritakan tentang Yesus, Juru Selamat yang mati bagi orang berdosa kepada semua orang, agar setiap orang yang mendengarnya juga mau percaya kepada Yesus, sehingga mereka pun dapat diselamatkan dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, kita sama-sama buka ayat hafalan kita dari Kitab Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Kita buka ya sama-sama. Ambil Alkitab kita. Kita buka Kitab Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Kitab Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Yuk kita sama-sama baca. Mari adik-adik, Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yuk, kita baca sekali lagi ya adik-adik. Kitab Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ya, kita hafalkan ya adik-adik. Nah, ayat hafalan sudah Lost bagikan, kita sama-sama menghafalkannya di rumah. Nah, sebelum itu kita mau mengakhirinya, kita akan berdoa. Mari adik-adik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah Engkau pimpin di dalam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami ya Bapa, untuk kami selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap kami adalah murid-murid-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh taat menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih Loso Yulia untuk firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar tentang Tuhan Yesus yang memanggil ke-12 muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mukjizat. Adik-adik, kita juga tentunya mau ya menjadi murid dari Tuhan Yesus. Kita juga mau untuk terus bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan tentunya dalam menjalani semua itu, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Sekarang Lause mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau ikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, sebagai penutup ibadah kita hari ini, kita akan kembali berdoa yang dipimpin oleh Ibu Ida. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga
untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Lause Julia. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar tadi Tuhan, dapat membuat kami Tuhan semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menolong kami Tuhan, untuk kami dapat tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kami akan segera berakhir Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih setia-Mu Tuhan tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, demikian juga dengan orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan, dan setiap orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Baik adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Semuanya tetap semangat, tetap berjalan bersama Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah.